ente-entean tresno tulusku di longgo dolanan stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Oke, kembali lagi bersama kami di Live Talks. Kreatif, inovatif, dan inspiratif. Nah, di sini kita masih bersama Ahasan Cilung nih, karena tadi masih chit-chat, masih ngobrol-ngobrol, dan sekarang masih akan tetap ngobrol-ngobrol bersama Ahasan Cilung. Nah, tadi karena udah ngejelasin tentang awal mula perjalanannya dari mulai awal gitu ya, awal sebelum berjualan cilung sampai sekarang. Nah, sekarang kan lagi viral-viralnya di TikTok tuh ya. Kepikiran dari mana sih bisa mempromosikan cilungnya di TikTok? Oh, pertama? Iya. Ya, pertama itu dulu kan sempat punya pacar ya. Iya, lanjut. Sempat punya pacar, terus si pacarnya ini ninggalin. Aduh. Pas lagi sayang-sayang. Lagi sayang-sayangnya. Betul. Terus, jadi si mantan ini ninggalin karena fisik lah sama materi. Oh gitu. Nah, di situ saya memotivasi buat jualan cilung, buat viral supaya viral gitu. Supaya saya bisa merubah dari sisi materi keluarga saya dan saya juga gitu. Oke, dari TikTok tuh dapat apa aja tuh kira-kira setelah AA mempromosikan cilungnya di TikTok? Dapat apa aja? Iya. Tentunya dapat uang sih. Dapat uang, terus dapat barang juga, pakaian, terus tas segala gitu kayak gitu. Oke nih, nah tadi ya dapat barang, tas, baju juga pakaian ya. Nah, ide dari mana sih akan di TikTok tuh viralnya karena menggunakan style yang unik gitu ya. Idenya dari mana tuh? Idenya itu ini sih apa kayak langsung kebuka gitu. Kayak langsung ada ide, gitu. Tring gitu ya, tiba-tiba tring gitu. Tring, pakai jas gitu ya. Iya gitu. Tring, terus apa lagi tuh? Itu kepikirannya sih pas lagi nonton sinetron sih. Oh, sinetron. Sinetron apa tuh? Sinetron. Jadi sinetron itu kayak orang kan kerja kantoran nih, kerja kantoran. Wah, ini patut dicoba nih, cuman jualan cilung nih, gimana nih? Ada yang ini gak menarik gitu. Nah, cobain lah itu jualan cilung pakai jas. Pas pertama kali, nah itu langsung lumayan tuh membludak lah istilahnya, viral lah. Wow, iya. Jadi berarti awal viral tuh gara-gara pakai jas? Enggak sih sebenarnya. Iya. Awalnya tuh apa? Ngehalu sih. Ngehalu kayak ngobrol sendiri gitu. Oke, setelah kita barusan udah chit-chat sama Ahasan juga, sekarang kita masih ada bintang tamu nih. Bukan cuman Ahasan yang menjadi bintang tamu kita, tapi ada satu lagi, ini admin kuliner di Tasik. Bisa kita panggil aja Ayudi Bareto. Wow, sekali lagi tepuk tangan untuk Ayudi Bareto. Wow, di sini kita udah di hadapan kita udah ada dua orang hebat tentang kuliner dan aktif di sosial media juga, bahkan sekarang lagi viral-viralnya gitu ya. Entah itu dari Ahasannya mungkin dan Yudinya. Mungkin tadi sama Ahasan udah kenal, sekarang sama Ayudinya mungkin boleh memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk siswa SMKN 2 Tasikmalaya yang telah mengundang sehingga akhirnya saya bisa datang lagi ke sekolah saya tercinta. Jadi
Dulu saya bersekolah di SMK 2 juga, dulu jurusan mesin perkakas, dan setelah itu saya setelah lulus bekerja di PT Astra Daihatsu Motor selama 5 tahun, akhirnya resign, terus setelah resign ada tabungan, buka toko komputer di Singaparna, dan di pertengahan itu karena memang senang jajan gitu, senang nge-review, jadinya masuk ke sering memposting di sosial media itu tentang review-review kuliner gitu, dan sampai sekarang seperti itu. Wow, tepuk tangan untuk Andi. Nah, oke, tadi ya udah ngejelasin dari perjalanan ya, dari awal bahkan sampai sekarang jadi kulineran dan aktif untuk ngeposting-posting di sosial media. Nah, tapi tadi belum nyepil nih perjalanan dari nyemplung sampai sekarang tuh gimana tuh? Oke, jadi pas awal itu saya dulu pernah lihat postingan di Facebook sekitar tahun 2016. Di situ ada salah satu postingan 10 bakso terenak yang ada di Tasikmalaya. Nah, tapi saya merasa berbeda pendapat dengan bakso tersebut, dengan postingan tersebut. Jadi saya ingin membuat postingan versi saya gitu. Waktu itu memang tidak satu persatu. Jadi tidak seperti sekarang pengen niat tiap hari bikin konten, enggak seperti itu. Jadi ketika saya makan bakso, jadi itu diposting aja di Facebook, dan kalau di Facebook kan ada album ya, album foto. Nah, di situ mulai satu persatu diposting, dan setelah 40 foto yang diposting baru banyak yang share. Sampai satu hari itu 6.000 kali share. Wow. Makanya pas waktu itu saya kaget juga sih, tiba-tiba banyak yang meminta pertemanan di Facebook gitu, banyak komentar dan banyak diapresiasi juga gitu. Akhirnya dari situ terus-terusan konsisten sampai sekarang ngeposting dari awalnya Facebook, terus ke Instagram, terus ke YouTube, terus ke TikTok juga. Nah, tadi udah ngeposting-posting juga gitu ya dari semua sosial media. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan sebagai food vlogger saat mereview gitu? Ya, kalau untuk awalnya sih saya juga memang nggak siap sih ya, tapi kita memang harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau dulu kan memang postingan itu hanya berupa foto, tapi kesininya memang harus video gitu ya. Dan cukup sangat menjadi tantangan karena memang saya bukan orang yang sangat pede di depan kamera, tapi karena terbiasa, karena sering mungkin jadi biasa gitu. Dan mungkin yang paling pertama untuk jadi food vlogger itu harus konsisten, tentu saja harus konsisten, dan sampai saat ini saya mungkin di Instagram itu sudah mencoba lebih dari 2.500 bahkan 2.700 postingan. Artinya saya udah nyobain lebih dari 2.000 tempat makan yang ada di Tasikmalaya, Garut, Bandung, Ciamis dan sekitarnya gitu. Dalam khusus lebih spesifik lagi mungkin untuk kuliner itu yang jangan sampai dilakukan itu mungkin membanding-bandingkan sama produk lain gitu. Boleh mungkin nyebutin misalnya lagi nge-review ayam A gitu ya. Nah, kita jangan sampai membandingkan dengan ayam B gitu. Kalau memang kontennya review gitu, tapi kalau memang battle ya memang harus seperti itu. Terus yang ditampilkan kalau saya sih lebih karena untuk video 1 menit itu durasinya sangat pendek gitu. Jadi memang gimana caranya supaya videonya itu menampilkan atau bikin orang tuh ngiler gitu dengan video kita. Ya salah satunya lebih banyak ditampilin video makanannya gitu, bukan ke sayanya gitu. Betul. Oke. Tadi nyambung karena udah banyak sekali berkuliner gitu ya. Nah, makanan atau tempat pengalaman yang paling berkesan nih? Paling berkesan mungkin yang pertama dari segi positifnya, dari segi positif yang berupa positif gitu. Saya beberapa kali nyobain makanan khususnya street food ya. Ada beberapa yang sampai bisa dibilang FYP mungkin kalau di TikTok, atau mungkin istilah orang awam bilangnya viral ya gitu. Ada salah satu cimol di Tasik itu yang di jalan perempatan Unsil. Di situ dulu
baru pas datang ke situ, cimol tersebut hanya bikin cuman sehari itu bisa hanya menghabiskan 3 kilogram tepung gitu ya. Kan cimol itu dibuat dari tepung ya. Terus setelah saya posting, besokannya semakin ramai, semakin banyak yang berkunjung ke sana. Terus 2 hari kemudian sampai 12 kilo. Wow. Itunya menghabiskan si bahannya gitu, tepung tersebut. Itu mungkin bikin saya goalsnya itu sih di situ mungkin ya untuk sebagai food blogger. Terus ada juga sih yang beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan. Waktu itu sempat mungkin kurang kontrol dari rumah makannya gitu, pas di nyobain salah satu makanan, ternyata makanan tersebut tuh seafood. Pas awal juga udah aromanya nih udah nggak enak nih gini. Pas karena ownernya juga tidak ada gitu, di sana hanya ada karyawannya, udah dari aroma kurang ada sesuatu lah ya gitu yang agak aneh. Pas dicobain ternyata seafoodnya itu boleh dibilang busuk mungkin ya. Jadi saya langsung muntahin lagi sih. Itu yang paling teringat gitu. Terima kasih ya. Nah, sekarang karena tadi kita udah chit-chat panjang juga, entah itu sama Hasan dan Ayudi juga, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya setelah ini, tapi pasti akan ada apa lagi? Pasti kita akan seru-seruan dan kita akan bermain games. Jadi tunggu aja setelah ini, tetap di Live Talks. Kreatif, inovatif, dan